Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja, namun sang istri tetap bekerja, apakah halal jika sang istri diceraikan atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya, apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya halalkah diceraikan? Halal, karena masuk dalam bab nusyud, ya. Ini sudah nusyud namanya, suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi, tetap dia paksa hanya karena gengsi, hanya karena prestasi. Itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya, ya, seseorang menceraikan istrinya, gitu kan. Tapi kalau dia mau bersabar boleh kan? Boleh kalau dia mau bersabar. Saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Istriku ya Rasulullah supel sekali, enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagai ulama hadis dengan tegas mengatakan istrinya memang ya mudah untuk selingkuh. Maka kata Nabi SAW, ceraikan kalau itu mengganggu hidup kamu. Dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan sambil didakwai, gitu kan. Jadi boleh kalau mau bertahan silakan, tidak masalah, sambil didoakan. Tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama. Apa yang mau dikejar dari prestasi dunia, berlebihan materi? Mau dibelikan apa? Bukankah kapasitas perutnya cuma 2 piring nasi? Cukup. Bukankah baju cukup 1 lembar di badan? Dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya? Tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan, gitu kan? Jadi kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi, kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan berarti tidak boleh ya perempuan bekerja, boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya nggak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang, kalau dia belum menikah maka tidak boleh. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada saja ini yang berbeda. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan. Tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah. Gitu. Apa hukumnya tidak memakai peci atau penutup kepala pada saat sholat? Nah, apa hubungannya ini dengan bahasan kita? Enggak ada masalah. Boleh saja insya Allah. Tidak ada masalah sama sekali, asal usahakan rambutnya tidak menutupi dahinya ya. Karena memang dianjurkan, terutama Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan usahakan agar dahi seseorang tidak tertutup dengan apapun. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, diantaranya dahi dan hidung. Maka dahi menurut Imam Syafi'i harus murni, nggak ada apa-apa sama sekali. Sehelai rambut pun bisa membatalkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, yang penting dahi tersentuh di tanah. Ini umumnya lah, insya Allah tidak ada masalah ya. Apakah boleh menonton TV saluran Animal Planet karena ingin mengetahui perilaku-perilaku binatang? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak ada sesuatu yang haram di situ, ada masalah. Bolehkah nonton berita? Boleh, kalau memang kita anggap tidak ada pelanggaran. Tapi kalau sudah tampil perempuan terbuka aurat ya jangan. Kalau pembawa beritanya misalnya laki-laki, kemudian antum membutuhkan, antum mau melihat sesuatu itu lebih baik kalau didengar ya. Laki-laki melihat laki-laki sportif adalah halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tampil perempuan tidak boleh. Oh saya butuh beritanya, tetap saja berdosa dengan melihat, gitu kan. Kalau tidak ada pelanggaran agama tidak ada masalah. Melihat cuplikan binatang-binatang itu tidak ada masalah. Planet, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah insya Allah. Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua, tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya dan takut terjadi keributan, maka mereka menikah di tempat lain tanpa kehadiran wali, hanya restu saja. Kalau restu gak ada masalah.
Kerabat hadir tuh tidak ada urusannya dalam Islam, tetap sah pernikahan. Yang tidak sah kalau wali perempuan, ayahnya. Kalau ayahnya setuju nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu, tidak ada urusannya. Ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si fulan dan fulana, si A dan si B. Ada apa ini si C dan si Z? Semuanya mau ribut. Nggak ada urusannya sebenarnya. Apakah dosa zina yang pernah dilakukan akan dihapuskan cukup dengan taubat satu kali saja, atau harus mendapatkan hukuman cambuk? Tentu cukup dengan taubat, cukup dengan taubat, dengan izin Allah cukup dengan taubat. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina, sucikan saya. Waktu itu Nabi SAW lagi berhadapan sama orang yang duduk, langsung mengatakan, ya Rasulullah, hukum saya sudah berzina. Lalu Nabi SAW alihkan wajahnya ke sebelah kanan orang ini sambil berkata, mungkin kau hanya menyentuhnya. Dia balik lagi ke arah Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Nabi SAW balik lagi ke arah sebelah kiri, maaf, tadi kanan ke kiri. Langsung kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datangi lagi Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya memeluknya. Terus Nabi SAW alihkan dia. Maksudnya apa kata ulama hadis? Nabi suruh pergi, taubatlah, gitu lah. Nggak usah kamu ceritain ke saya, taubat saja, tutup aibmu itu, tutup, jangan diceritain. Tapi ternyata dia datang lagi depan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluan dia. Jadi dia jelas menyebutkan kesalahan itu, hukumlah saya. Maka Nabi SAW hukum dia. Kata para ulama, sebenarnya dalam Islam adalah hukumnya taubat. Tutupi aib itu, jangan diceritakan. Kita maksudnya ya. Selain di sini Ustaz ngisi ta'lim di mana saja? Silakan lihat webnya, insyaallah ada. Di www.khalidbasalamah.com bisa dilihat banyak jadwalnya di situ. Ini kenapa coret-coret begini nih? Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi dua macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah, jadi dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaallah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak, yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir ikhtiar, takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ. Takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit, itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak. Nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C, kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Anak punya teman seorang homoseksual, naudzubillah. Dia terkena HIV. Setelah terkena HIV akhirnya dia taubat, mengenal sunnah dan rajin ibadah. Ustaz, yang ana mau tanyakan, apakah penyakitnya itu adab dari Allah karena perilakunya dahulu, atau hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat dan rajin beribadah? Karena kita harus berprasangka baik pada Allah. Apakah dosa-dosa yang dahulu Allah akan ampuni bila dia bertaubat? Apakah itu takdir dari Allah juga?
Apakah penyakit HIV itu bisa menggugurkan dosa-dosanya yang dulu? Mohon penjelasannya. Kalau penyakit HIV-nya dia ditimpa pada saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah hukuman dari Allah SWT. Hukuman karena perilakunya, gitu kan? Kalau setelah itu dia taubat, diterimakah taubatnya setelah perbuatan itu? Diterima sama Allah. Tidak ada yang tidak diterima. Homoseksual, lesbian, pembunuh, orang membuat syirik, dosa yang kalau meninggal Allah tidak ampuni, semua diampuni. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir wa ya'fu anis sayyi'at. Allah akan ampuni semua sayyi'at, semua dosa asal mau taubat. Taubat insyaallah. Kalau ditanya apakah HIV itu akan membersihkan dosa-dosa dia, Allahu a'lam. Bisa jadi. Bisa jadi, gitu kan? Bukan mustahil karena penyakit akan membersihkan, apalagi kalau dia sudah taubat. Apalagi kalau dia sudah taubat. Kalau masuk dalam takdir, ya tentu saja takdir. Karena kita kalau minum racun akan ada takdir di situ, mati atau organ tubuh kita rusak. Maka kita meminum racun tersebut, terjadilah hal tersebut. Orang homoseksual Allah datangkan penyakit HIV-nya, gitu kan? Dan memang HIV ini umumnya disebabkan karena berhubungan dari dubur, dan itu sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual. Otomatis itu akan mendatangkan penyakit itu. Semoga Allah SWT ampuni dan terima insyaallah. Masjid di komplek Anda punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti. Uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Karena ragu-ragu sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi, tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insyaallah. Karena uang yang disedekahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah. Semua itu boleh saja insyaallah. Apakah hukumnya bila bekerja di perusahaan yang mempunyai pinjaman bank konvensional? Nah, ini gimana? Sudah saya bilang selesai urusan bank. Kalau masih ada yang punya masalah dengan bank-bank ini, tolong tanya ustadz lain ya. Sudah. Masya Allah. Ini gimana bacanya nih? Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan? Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid, ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat, kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih. Ternyata setelah itu berkeluar lagi darahnya, maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid, ini umum dalam buku-buku fikih kita. 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman status kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh, hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insyaallah. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi sallallahu? Apakah mereka, apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya, memang beliau ingin fokus di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan? Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu, kemudian baru beliau menikah. Tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW.
Bagaimana kalau batal sholat namun di saf terdepan dan saf berikutnya rapat sekali? Bagaimana caranya untuk melewati untuk ke belakang? Permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan. Jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan sholat sementara dia dalam keadaan batal wudu, ya, berdosa malah. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci. Di keluarga ana ada kebiasaan kalau apa ini? Apa ini? Di keluarga ana ada kebiasaan kalau ibul, orang yang dituakan misalnya berkendaraan duduk di belakang, apakah itu termasuk mungkin perbuatan yang dilarang kali ya? Ya tidak, kalau orang tua itu yang minta nggak ada masalah. Saya kan bilang tadi, kalau ibu kita didudukan di belakang mobil dan karena anaknya, si anak laki-laki ini mau lebih menghormati istrinya, itu durhaka. Tapi kalau ibu silakan bu duduk di depan, enggak saya di belakang aja nak, dia memang mau begitu ya sudah, nggak ada masalah. Jadi nggak termasuk ya. Fahamin tadi apa yang saya jelaskan. Zakat fitrah 2,5 kilo itu minimal atau boleh lebih? Dan apakah keluarga atau per orang? 2,5 kilo itu minimal jumlahnya. Kalau kita ragu bisa dilebihkan sedikit, ya, bisa dilebihkan. Sebenarnya dia berkisar antara 2,5 kilo sampai 2,6 kurang lebih. Tapi umumnya ulama sepakat mengatakan 2,5. Terkait hadis Muadz bin Jabal mengimami sholat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang ketinggalan dan akan sholat sendiri. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman? Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali, lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah, ada di KUA. Ustaz ana minta doanya agar cepat keluar dari pekerjaan ribawi ana dan digantikan jauh lebih baik. Semoga Allah mudahkan akhi. Tapi ingat, doa tidak cukup kecuali dengan azam. Ibadah ini harus dipaksa ya. Meninggalkan dosa juga harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Kalau kita nggak paksakan diri bangun sholat malam terus menerima bisikan syaitan, maka kita sampai meninggal tidak akan sholat malam. Kalau kita nggak paksakan diri untuk mengambil Al-Quran gerak rumah kita dan menjadwalkan mulai hari ini baca setengah lembar, baca berapa ayat, tidak akan dibaca sampai selamanya. Jadi jangan mengkhayal bahwasanya tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri. Enggak, harus dipaksakan. Begitu pula meninggalkan dosa, harus dipaksa. Enggak bisa enggak. Saya terbiasa berzina, berat meninggalkan, enggak bisa. Seorang laki-laki muda datang kepada Nabi SAW, orangnya gagah, datang duduk kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua pelanggaran yang anda larang, kecuali berzina, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, apa kau mau? Kau mau enggak kalau ibu kamu dizinai, wahai laki-laki lain? Dia bilang tidak. Saudari kamu? Tidak. Anak kamu? Tidak. Tante kamu? Tidak. Semua tidak mau. Lalu kenapa kamu lakukan pada wanita orang lain? Pasti keluarganya seperti kamu laki-laki tidak bisa terima. Jadi Nabi SAW tetap tidak izinkan. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja. Tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Memang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Jangan ditakuti istri, dilindungi, dididik, ya kan? Disayangin, kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja.
Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Mohon diinformasikan jadwal Ustaz membimbing umroh, baik umroh Ramadan maupun umroh di luar Ramadan. Saya berangkat insya Allah hari Jumat ini, lusa. Jadi Rabu depan kita libur kalau sama saya. Kalau mau hadir ada Ustaz lain insya Allah saya panggilkan. Saya libur dulu 9 hari umroh ini dari Jumat insya Allah tanggal 8 sampai tanggal 16. Kalau Ramadan kemungkinan saya umroh di pertengahan insya Allah. Kalau memang ada yang berminat nanti tinggal kontak HP saya, nanti saya tunjukkan untuk mendaftar di mana. Apakah hari ini Ustaz bawa buku mahkota pengantin? Ada. Saya sudah siapkan, ada di mobil saya nanti. Insya Allah bisa diambil nanti. Terkait asbabun nuzul, apakah buku mengerti asbabun nuzul karya Dr. Muhammad Karzin itu valid karena takut dengan beragam karya-karya ribular saat ini? Apa ada referensi buku terkait dengan asbabun nuzul? Saya tidak tahu buku ini ya. Yang saya tahu ada asbabun nuzul, banyak tulisan para ulama-ulama yang dulu terdahulu, para salaful ummah, ada banyak. Kalau tidak salah ada terbitan-terbitan yang terkenal kok, di Darul Haq itu ada, Pustaka Ibnu Katsir juga ada, jadi bisa saja insya Allah dicari. Kalau saya sarankan ambil buku-buku asbabun nuzul yang dulu ya, yang seperti karangan tulisan-tulisan Imam Suyuti, kemudian Ibnu Katsir yang sudah lama, bukan yang baru-baru gitu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Ustadz, ana mau nanya tentang masjid yang ada kuburan, itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya walaupun di luar, tapi masih wakaf dengan kuburan dan masjid. Setahu saya Allahu alam, ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid, di luar fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu, maka masih boleh disolati. Setahu saya, karena sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai masjid. Artinya kuburannya, fisik kuburannya. Jadi kalau ini bangunan fisik masjid, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh. Atau di terasnya, dan teras itu dipakai sholat kalau Jumat kah, kalau Id kah, berarti masih masuk masjid. Tapi kalau dia murni kuburan di luar fisik masjid, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah apa, kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu, Allah alam, yang saya tahu itu tidak ada masalah. Tetap lebih afdal cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik gitu kan. Disunnahkan setelah akad nikah sholat 2 rakaat, tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah, dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa, dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu. Dipegang ubun-ubunnya, kalau kita bagian depan kendaraan tersebut yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikannya, wa khaira ma jubilta alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia, wa syarri ma jubilta alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu. Ustaz, saat ini Islam terpecah menjadi banyak kelompok. Islam mana yang benar? Dalil nas dan akalnya apa? Ciri-ciri mereka seperti apa? Cukuplah hadis sahih, satu saja saya jawab. Kata Nabi SAW akan terpecah umat ini banyak hadis riwayat Baihaqi, diriwayatkan oleh ahli sunan, semua hadis ini sahih. Kata Nabi SAW akan terpecah Yahudi 71 golongan, Nasrani 70 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya masuk neraka dulu kecuali satu.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Nggak pakai hisab, nggak pakai masuk neraka dulu, hal langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikutin saya dan sahabat-sahabat saya, itu yang selamat. Cirinya mereka ya itu. Caranya Al-Quran turun, ayat Al-Quran. Cari tahu bagaimana sahabat memahami ayat Al-Quran tersebut. Hadis Nabi SAW, lihat bagaimana pendapat sahabat dalam mengamalkan hadis tersebut. Selalu kembali kepada para sahabat. Dan ini yang diistilahkan dengan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Salaful ummah maksudnya orang-orang salaf dari sahabat yang telah mendahului kita. Apakah boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor? Apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar. Positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak ya meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau anda tidak luruskan, itu berbahaya. Malah kembali kepada kita efeknya. Kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah. Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu. Bahkan ketika berhubungan dengan istri, tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis, selain melupakan baca doa, yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya, dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya, dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain berbicara masalah biologis dalam Islam, itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu, nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya, otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya. Itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Ketika pernikahan sudah berjalan 2 tahun, belum dikaruniai anak atau keturunan, maka istri semakin trauma, semacam sindrom, di mana hanya mau berhubungan ketika masa subur saja, karena disitulah kemungkinan akan jadi anak. Sedangkan sang suami kadang ingin berhubungan di luar masa subur, tetapi istri menolak dengan alasan capek dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Hukumnya haram, kecuali kalau istrinya sakit. Kalau hanya traumatis ya tidak boleh. Karena alasan itu waswas syaitan. Harusnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau seandainya seorang istri sedang berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis, maka dia harus datang segera. Dia layanin suaminya, kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i sedang haid, sedang nifas, itu kan sedang sakit, nggak bisa, memang nggak ada kekuatan, itu lain. Tapi kalau nggak ada udzur, hanya karena tadi katanya traumatis satunya, itu waswas syaitan. Dan saya sarankan istri yang seperti ini harus ruqyah, itu termasuk waswas syaitan. Lalu istri mengasih opsi merangsang suami dengan tangan istrinya tanpa menyentuh kemaluan istrinya. Ini tidak boleh, kecuali suaminya ridho. Kecuali suaminya ridho baru boleh, kalau enggak boleh. Sama halnya dengan melakukan oral seks, mencium kemaluan masing-masing pasangan, itu dibolehkan. Imam Qurtubi menukil masalah itu dan di bukunya juga dirincikan panjang lebar, tapi harus ada syaratnya, tidak ada ikrah, bukan paksaan. Karena dalam hubungan biologis harus semuanya ridho, nggak boleh maksa.
Kecuali jika suami istri sama-sama bekerja, kemudian sang istri karena kesibukannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, apakah pihak suami tetap harus memberikan nafkah? Tentu saja, nafkah tetap berjalan, kewajiban. Kecuali memang dia kufur, keluar dari agama Islam, kemudian dia tidak 100% tidak menjalankan kewajibannya, itu maka tentu saja tidak apa-apa, tidak diberikan nafkah. Tapi kalau hanya sesekali terbengkalai, mungkin kena sibuk, mungkin kena lupa, mungkin kena sakit, maka itu tidak ada masalah, tetap berjalan. Bagaimana jika istri capek bekerja, malamnya tidak mau melayani hubungan biologis suami dengan alasan harus saling menghargai karena istri capek? Yang suruh istrinya kerja ini siapa? Untuk apa kerja? Melayani suami dapat pahala hukumnya, bekerja itu cuma sunnah. Bagaimana caranya gitu? Tentu saja keliru si istrinya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya menyebabkan dia capek dan melayani suaminya. Itu hukum agama. Kecuali kalau dia mau pakai hukum dia sendiri, ya lain. Ana mau tanya, apa kita bila dapat hadiah barang, uang atau ditraktir makan oleh teman, tapi teman ana bisnis restoran yang punya alkohol, terus bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan uang haram, tapi ana sudah taubat, apakah barang-barangnya masih bisa dipakai karena ana butuh, ya. Tentu saja kalau seandainya seseorang itu punya pendapatan satu sumber saja, dari zina misalnya, dari khamr misalnya, satu sumber saja, maka haram secara mutlak memakan hasil traktirannya atau hadiah yang dia berikan. Tapi kalau dia masih punya sumber penghasilan yang lain, maka ulama mengatakan masih boleh. Sumber penghasilan lain yang halal, ya, misal warisan, misal dia punya bisnis yang lain, pakaian lah atau apa, itu berarti masih bisa, tidak ada masalah. Kecuali dia bilang dengan jelas, ini yang saya belikan kamu makanan tadi hasil jual bir 2 botol. Nah itu nggak boleh, gitu kan? Jelas dia ungkapkan itu, ini memang dari situ. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Setahu saya, Allah alam. Kalau barang-barang yang pernah diambil dari uang haram, tergantung. Kalau hanya pendapatan haram, hasil riba, gitu kan? Atau pernah dikasih oleh orang, sementara kita tahu itu sumber haram juga sama dari riba, maka ini hukumnya setelah taubat tidak ada masalah, dipakai sama dia. Orang terlanjur KPR rumah, KPR kendaraan, terus dia taubat, maka itu tidak ada masalah, dia taubat tapi tidak dengan membuka lagi pintu baru dan yang lain sudah halal buat dia. Ini kalau seandainya dari riba. Tapi kalau dari hasil curian, pernah mencuri barang orang lain, nggak boleh. Taubatnya harus mengembalikan benda tersebut walaupun anda butuh. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan, ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia, lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda, ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua Isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah, boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya 1 ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan, termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, kul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang, di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut
nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datang lah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk kepada sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat, yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan, karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah maha benar, tanpa diucapkan pun Allah pasti benar, tidak usah diucapin juga tetap Allah maha benar gitu. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan, hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak. Sifatnya bukan wajib, tapi fardu kifayah, maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada wajib, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban, kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Fardu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini umat Islam di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan sholat jenazah, dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu, itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu. Kayak di Palestina, masyarakat Palestina, Syria, masyarakat Syria, itu tetap mereka fardu ain. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah, atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa? Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah. Umroh berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu, tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah, kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umroh badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam ya, sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrohkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan. Umumnya ulama mengatakan diantaranya Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Kalau tidak mau kunut dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan. Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh, tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut maka dianjurkan untuk ikut.
Jadi kan dianjurkan untuk ikut, dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah, membaca bismillah. Apakah istri sudah manufos boleh digauli? Boleh saja. Yang penting dia tidak haid dan nifas gitu kan. Sudah tidak haid, tidak nifas lagi, tidak ada masalah. Asal si istri memang bisa. Karena biasanya wanita manufos ini tidak bisa melayani suaminya. Ya. Tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, atau masih bisa digaulin, dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non-muslim, namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk Islam, syahadat, namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya. Setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim, sholat. Pertanyaannya apa ini? Boleh nggak saya menikah gitu? Saran saya tidak usah menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini, berbahaya gitu. Jadi anda sedang berada di ujung tombak, seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat. Saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu, jelas status muslimnya. Minimal kalau cerai pun punya anak, nggak mungkin dia murtadkan anaknya. Itu minimal sekali. Belum masalah-masalah yang lain gitu. Kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya, itu berbahaya. Ustaz, ana sudah mampu memberi nafkah dan ana sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah, namun ana belum bisa baca Al-Quran. Dalam kondisi ini apakah tepat jika ana menikah? Tentu, menikah saja, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam, tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang, saya mau kamu nikah dengan saya, tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji, misal. Dan dia bilang, baiklah, maka dia harus penuhi, gitu kan? Atau dia jadikan mahar buat istrinya ayat Al-Quran, maka itu berarti dia harus bisa membacanya. Ini poin ya. Apakah istri atau wanita yang telah menikah wajib berbakti kepada orang tua kandungnya? Adakah batasan-batasan tertentu sehubungan dengan hal tersebut? Tentu tetap wajib, tapi dinomor duakan setelah suami. Jadi tidak gugur ya. Akhwat di belakang sana harus fahamin, dan juga ikhwah di sini yang jadi suami harus faham. Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita kepada orang tuanya setelah nikah. Tidak gugur, tapi dia dahulukan suaminya. Suami juga nggak boleh egois, nggak boleh sama sekali dilarang. Tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi, itu salah juga. Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya. Ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti. Bagaimana hukuman bagi suami memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur? Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya? Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya, tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur ya. Dia memaksa, dan suami istri di sini punya hak menolak. Tidak boleh taat kepada makhluk padahal yang berbau maksiat pada Khalik. Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan. Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar, dia membaca buku yang tidak benar, tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non-muslim, itu tidak boleh, haram, sudah jelas tadi dalilnya. Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dosanya berat sekali, dosa kufur, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh.
Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung, tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi, kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram, nggak boleh. Karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal, jadi nggak dibolehkan. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh, termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Apa ini? Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya. Karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah, orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid, iya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Saya merantau di Jakarta dan tinggal di kos-kosan. Hanya saja di Jakarta ini ada pepatah, lu gue. Ya. Kadang ketika nasihat yang niatnya baik malah dibilang urus diri lu sendiri. Bagaimana cara menasihati teman kos yang masih berbuat dosa besar, memasukkan pacar ke dalam kamar sampai menginap? Ya tugas kita menasihatin saja. Tugas kita hanya mengingatkan, dan ingkar mungkar yang wajib hanya yang pertama, 1 kali saja. Selebihnya dia buat lagi itu sudah tanggungan dia. Kita tidak ada lagi hukum hari kiamat, gitu kan? Tapi kalau mau lebih aman, saran saya, selalu saya saranin ini teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kerja di kantor, kalau kos-kosan cari teman-teman yang kira-kira memang komunitasnya sama, suka di pengajian, kalau azan ke masjid, lalu sama-sama coba ngontrak di satu tempat, rumah kah, akhirnya lebih aman. Dan itu banyak teman-teman yang jalankan, alhamdulillah berhasil. Akhirnya azan mereka ramai-ramai ke masjid, gitu kan. Kalau malam mereka tidur, makan bangunnya bangun sholat malam sama-sama, subuh sama-sama saling bangunin, itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Dan itu banyak kok banyak cara dilakukan untuk bisa seperti itu. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.